Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, di channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan membahas kitab Hilyah Talibul Ilm karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Kita akan melanjutkan pada pembahasan bab keempat, yaitu menjaga niat dalam jalan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi hati kita dan sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Baik, kita akan memulai pembahasannya pada bagian 1, yaitu pembukaan konten bab. Kalau pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ilmu adalah ibadah, maka pada bab ini pembahasan menjadi lebih dalam dan lebih berhati-hati. Niat dalam menjalankan ilmu bukan hanya harus lurus di awal, tetapi juga harus terjaga sepanjang perjalanannya. Inilah salah satu pembahasan paling penting dalam kehidupan penuntut ilmu. Sebab banyak orang bisa memulai dengan semangat yang baik, tetapi tidak semua mampu bertahan dengan niat yang bersih. Pada awalnya seseorang belajar karena ingin mengenal agamanya, ingin memperbaiki ibadahnya, ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Namun setelah berjalannya waktu, ujian mulai datang satu persatu. Mulai ingin dikenal orang, mulai diminta berbicara, mulai dipuji, mulai dianggap penting, mengerti, mulai punya pengaruh, mulai punya pengikut follower, mulai dihormati. Ini penyakit yang akan dihadapi oleh seseorang dalam berdakwah. Untuk itu penting niat ini sering berubah. Di titik ini niat sering berubah. Kalau sudah kita dikenal orang, lalu diminta berbicara, mulai dipuji, dianggap mengerti, punya pengaruh, memiliki pengikut, dan mulai dihormati orang, niat sudah biasanya mulai berubah. Yang awalnya belajar untuk Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan bisa bergeser menjadi belajar untuk kedudukan, pengakuan, pengaruh, dan atau pujian. Kadang pergeseran ini tidak terasa. Inilah berbahayanya, karena penyakit niat sering rusak dengan halus, bukan selalu dengan cara yang kasar. Maka bab ini sangat penting, khususnya di zaman sekarang. Banyak orang yang membahas ilmu, tetapi sedikit yang serius membahas bagaimana menjaga niat setelah masuk ke jalan ilmu. Padahal menjaga niat sering sulit daripada memulai niat. Mudah bagi seorang berkata, saya belajar karena Allah. Tapi setelah diuji, setelah dikenal, setelah punya audiens, setelah diminta bicara, apakah ia tetap sama? Ini realita yang banyak kita lihat. Dulu awal-awalnya tidak punya jamaah, pengikut, lalu tiba-tiba sudah banyak follower, niat sudah berubah, dan ini yang penting harus diwaspadai oleh siapapun, termasuk diri penulis sendiri. Itulah sebabnya pembahasan ini menempati posisi sangat penting dalam pembinaan penuntut ilmu. Ia mengajarkan bahwa jalan ilmu bukan hanya butuh niat benar di awal, tetapi juga butuh mujahadah terus-menerus untuk menjaga niat tetap benar sampai akhir. Kita masuk ke bagian kedua, teks matan kitab ini. Penulis kitab berkata, yang maknanya penuntut ilmu wajib menjaga niatnya sepanjang perjalanan ilmu. Ia harus memeriksa niat hatinya, meluruskan tujuannya, dan waspada terhadap masuknya riya, ujub, sum'ah, dan keinginan dunia. Sebab ilmu adalah ibadah, dan ibadah hanya akan selamat bila niatnya dijaga.
Penjelasan makna umum terkait bab ini. Maksud utama bab ini adalah niat dalam menuntut ilmu tidak boleh dianggap selesai hanya karena pernah diluruskan di awal. Niat adalah perkara hati, dan hati manusia bisa berubah-ubah setiap waktu, setiap kondisi, setiap saat bisa berubah tergantung kondisi hatinya pada saat itu. Karena itu penuntut ilmu harus memahami bahwa menjaga niat adalah pekerjaan sepanjang umur. Ini penting dibedakan dengan pembahasan ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas adalah pondasi, adapun menjaga niat adalah kelanjutan dari pondasi itu. Ikhlas mengajarkan bahwa ilmu harus dituntut untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjaga niat mengajarkan bahwa setelah seorang masuk ke jalan ilmu, ia harus waspada agar niat itu tidak terusak di tengah jalan. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa niat ini bisa rusak? Ini kita lanjutkan penjelasannya. Karena jalan ilmu adalah jalan yang mulia, dan sesuatu yang mulia sering digoda oleh nafsu. Orang yang berada di jalan ilmu akan menghadapi ujian yang tidak selalu dihadapi orang biasa. Misalnya, keinginan agar dianggap lebih tahu, rasa senang dipuji sebagai orang berilmu, berat saat dikoresi oleh orang yang lebih muda, ingin menang dalam diskusi, ingin tampil paling lurus, ingin dikenal sebagai pembela sunnah, ingin menjadikan rujukan manusia. Semua ini adalah pintu-pintu rusaknya di awal niatnya. Yang di awal lurus bisa rusak gara-gara hal ini, agar dianggap lebih tahu, lebih berilmu, senang dipuji sebagai orang berilmu, saat dikoresi lebih mudah marah, ingin menang dalam diskusi, ingin tampil lebih lurus, ingin dikenal sebagai pembela sunnah yang paling terdepan, menjadi rujukan manusia. Semua ini pintu-pintu kerusakan niat. Karena itu penuntut ilmu harus jujur, tidak pernah merasa aman dari dirinya sendiri. Ia harus terus memeriksa mengapa saya memeriksa niatnya, mengapa saya belajar, mengapa saya berbicara, mengapa saya menulis, mengapa saya membantah, mengapa saya senang ketika orang memuji saya, mengapa saya terganggu saat tidak dianggap. Bab ini mengajarkan bahwa menjaga niat adalah bentuk kejujuran seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah mengawasi niatnya sangat mudah tertipu oleh dirinya sendiri. Dalil pendukung dari bab ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Al-Anbiya ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah harus terus berdiri di atas pemurnian niat. Karena ilmu adalah ibadah, niat di dalamnya pun harus terus dijaga. Lalu Allah SWT juga berfirman dalam surah An-An'am, katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Di ayat 162. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh hidup seorang muslim harus diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan ilmu pun harus tetap dijaga agar tidak keluar dari orientasi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan, dan itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Ayat ini sangat menakutkan bila dikaitkan dengan bab ini, sebab seorang bisa saja mengejar amal lariannya besar, tapi karena orientasinya bergeser kepada dunia, ia terancam kehilangan bagian akhirat. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Ini sudah sering disampaikan. Hari ini bukan hanya berlaku di awal amal, tetapi juga jadi kaidah sepanjang perjalanan amal. Niat harus terus dijaga agar amal tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dicari untuk mengharap wajah Allah, tapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapat bagian dari dunia, dan ia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Ini ancaman sangat besar dari Rasulullah. Jadi jangan kita terlena sibuk mencari ilmu untuk mencari
mengharap wajah Allah, tapi mempelajari untuk mendapatkan bagian dunia, hanya tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Ini ancaman sangat keras dari Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud sahih 3664. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya pergeseran niat dalam ilmu. Ilmu yang seharusnya mendekatkan ke surga justru bisa menjadi penyebab ancaman berat yang bila niatnya rusak. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, lalu dikatakan kepadanya, engkau belajar agar engkau disebut alim, dan itu dikatakan kemudian ia terseret ke neraka neraka. Hadis riwayat Muslim 1905 sahih. Hadis ini sangat kuat untuk bab ini. Ini menunjukkan bahwa amal yang besar dan mulia bisa runtuh karena niat yang tidak terjaga. Lalu kita lihat penjelasan ulama terkait bab ini. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu'-nya dan karya-karya beliau yang menekankan pentingnya mengikhlaskan niat dan menjaga hati dari tujuan-tujuannya dan menuntut ilmu, maka secara global penjelasan beliau, seorang menuntut ilmu tidak boleh membiarkan niatnya liar karena ilmu akan rusak bila hatinya rusak. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menjelaskan dalam kitab beliau Al-Hikam, menjelaskan makna hadis niat dengan sangat mendalam. Intinya, perbedaan niat di nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala seringkali bukan kepada bentuk lahirnya, tetapi pada isi hatinya. Dua orang bisa sama-sama belajar, sama-sama mengajar, sama-sama membaca, tetapi hasil akhirnya sangat berbeda karena niatnya yang berbeda. Walaupun kita sama-sama belajar, sama-sama mengajar, sama-sama membaca, sama-sama penuntut ilmu, tapi hasilnya akan berbeda tergantung niat yang dia bawakan saat itu. Ini pentingnya perbedaan masalah amal hati ini. Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitab beliau Al-Miftah dan karya-karya beliau yang lainnya menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk ke hati, menumbuhkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan jiwa dari kesombongan. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang benar justru membuat seorang semakin curiga terhadap musuhnya sendiri, bukan semakin kagum kepada dirinya sendiri. Lalu penjelasan dari Al-Khatib Al-Baghdadi juga terkait pembahasan ini dalam kitab beliau Al-Faqih, menyebutkan makna-makna penting tentang adab menuntut ilmu, termasuk keharusan menjaga niat dan menghindari tujuan dunia. Ini menegaskan bahwa pembahasan niat bukan tema baru, tetapi warisan para ulama sejak dulu. Ulama tabi'in juga, Sufyan Ats-Tsauri juga menjelaskan perkataan ini dinukil dari dirinya maknanya sangat masyhur bahwa beliau tidak pernah menanggapi sesuatu yang lebih berat daripada niatnya, karena niat selalu berubah-ubah. Makna ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang seagung beliau pun tidak merasa aman dari fluktuasi niat. Bagaimana dengan kita? Ini sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang beliau ada seorang tabi'in yang sangat berhati-hati dalam masalah ini. Karena niat juga bisa selalu berubah. Bagaimana dengan kita? Tentu jauh lebih berhati-hati. Sedangkan ulama besar aja yang sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja mengatakan harus lebih berhati-hati dalam masalah niat. Maka dari penjelasan para ulama ini, kita melihat satu kenyataan tegas. Menjaga niat adalah jihad batin yang terus berlangsung dalam jalan ilmu, dan ini wajib diperbaharui setiap saat, sepanjang masa, sepanjang hidup. Bukan hanya di awal, seperti penjelasan di atas, bukan hanya di awal, tapi sepanjang setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita harus memperbaharui niat agar diluruskan niat karena Allah, hanya karena Allah saja. Lalu kita lanjutkan kepada bagian ke-6, analisa ilmiah logika syar'i terkait hal ini. Kenapa menjaga niat begitu sulit? Karena nafsu manusia senang dipandang, ia suka dihargai, suka diakui, ia suka dianggap penting, dan jalan ilmu memiliki banyak kesempatan untuk memenuhi keinginan tersebut secara tersembunyi. Orang yang belajar selalu tidak dikenal mungkin lebih ringan ujiannya. Jadi semakin tinggi ilmu seorang, ujiannya semakin berat. Tidak ada sebaliknya.
Jangan berkata orang yang tinggi ilmunya ujian tidak berat. Justru orang semakin tinggi ilmunya itu semakin berat ujiannya. Tingkatan setannya juga semakin tinggi, level setannya juga semakin tinggi. Nah, jadi ini saya jelaskan orang yang belajar tidak belajar lalu tidak dikenal mungkin lebih ringan ujiannya. Jadi orang yang baru-baru belajar, orang awam ujiannya mungkin levelnya lebih ringan. Tapi ketika ia mulai dikenal, diundang, diuji, dipuji, dibagikan tulisannya atau didengar suaranya, saat itulah ujiannya semakin berat. Nah, karena di titik ini ia bukan lagi hanya berhadapan dengan ilmu, tapi juga berhadapan dengan rasa manisnya puji manusia. Jadi dirinya sudah mulai terpengaruh dengan pujian dunia, akhirnya dia sudah mulai akan terasa manisnya pujian yang dilakukan oleh manusia. Di sinilah niat akan mulai berubah. Nah, di sinilah pentingnya muhasabah diri. Sebab kalau seorang tidak memeriksa hatinya, ia bisa menyangka dirinya sedang membela agama. Padahal sebenarnya sedang membela egonya. Ia bisa mengira dirinya sedang ikhlas, padahal diam-diamnya sedang ingin dipuji. Ia bisa menampak marah karena kebenaran, padahal sesungguhnya yang tersinggung adalah harga dirinya. Dalam logika syar'i ini sangat masuk akal. Semakin tinggi kedudukan suatu amal, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Ilmu adalah amal yang sangat mulia, maka godaan di sekitarnya pun besar. Setan tidak terlalu sibuk dengan orang yang malas belajar agama, tetapi ia akan sangat sibuk menggoda penuntut ilmu melalui pintu-pintu niat. Sebab bila penuntut ilmu rusak niatnya, kerusakan bisa menular pada banyak orang. Karena itu menjaga niat bukan berarti seorang harus berhenti belajar, berhenti berdakwah atau berhenti menulis. Bukan itu maksudnya. Yang dibenar adalah teruslah berjalan di atas jalan ilmu, tapi jangan pernah berhenti mengoreksi hati. Ini yang benarnya. Terus tetap berjalan, tapi jangan pernah berhenti mengoreksi niat dalam hati. Setiap melangkah selalu tanya niat. Kita niat ini karena apa? Karena dunia atau karena mengharap ridhonya Allah? Ini selalu ditekankan kepada kita bagi para penuntut ilmu, walaupun para dai-dai harus diluruskan niat selalu di setiap momen-momen dia akan melakukan aktivitas apapun. Ada beberapa perbedaan besar dua tipe penuntut ilmu. Yang pertama sibuk memoles citra dirinya, yang kedua sibuk menuduh nafsunya sendiri dan memperbaiki niatnya. Yang tipe kedua inilah yang lebih dekat kepada keselamatan, yaitu sibuk menuduh nafsunya sendiri, jadi mengkoreksi dirinya sendiri dan memperbaiki niatnya. Jadi dia selalu menuduh nafsunya sendiri, dirinya sendiri. Ayo perbaiki niatmu, perbaiki niat lagi. Agar setiap dia melangkah, niatnya selalu diluruskan. Bahwasanya setiap saat itu niatkannya hanya karena Allah saja, bukan mencari yang selain dari itu. Lalu kita lanjutkan yang ketujuh, hubungan dengan realita kehidupan sekarang. Ini juga banyak bisa dengan sangat mudah kita lihat sekarang realita yang kejadian ini. Pembahas ini sangat hidup di zaman sekarang. Hari ini bisa lihat nih. Hari ini seorang bisa belajar sedikit, lalu membuat konten sedikit lagi, lalu mulai mengajar sedikit lagi, lalu mulai merasa punya posisi sedikit lagi, lalu mulai tersinggung kita tidak dianggap. Ini sangat nyata. Benar apa tidak? Nyata. Apalagi sudah capek-capek belajar, apalagi sudah gelarnya panjang, kalau ada yang tidak menganggap, dia mulai tersinggung. Ini sangat banyak terjadi bagi penuntut ilmu, walaupun bagi level penuntut ilmu sampai ke level ulama-ulama, ustaz-ustaz juga sangat banyak hal sini seperti terjadi. Ini yang perlu berhati-hati di media sosial. Ini ujian dengan niat menjaga lebih rumit karena ujian datang cepat, angka terlihat jelas dan respon manusia bisa langsung dirasakan. Kita lihat nih like-nya, ini udah berat. Kalau like-nya sudah banyak, followernya sudah banyak, orang sudah berat untuk meluruskan niatnya. Dia takut dicerca, takut ditinggal jemaah, dan takut menyampaikan yang benar dan benar, yang salah menyampaikan salah itu sangat banyak yang kita lihat saat ini. Seseorang bisa memulai bergeser dari mencari ilmu ke mencari audiens. Awalnya niatnya mencari ilmu, lalu mencari follower, audiens, like.
Dari menulis nasihat menjadi membangun citra, dari menyampaikan kebenaran menjadi mengejar kata-kata kenalan, dari menginginkan ridhonya Allah SWT menjadi menginginkan validasi manusia. Perlu dijelaskan sebelum kita lanjutkan, ini bukan hanya buat penonton ya, pendengar ya. Ini terutama untuk diri penulis sendiri. Niat pelajaran ini dikhususkan terutama untuk diri sendiri dan bagi siapapun yang ingin memperbaiki niatnya dalam belajar. Jadi bukan hanya sekadar teori. Ini lebih penting untuk menasihat untuk diri sendiri. Bahkan kadang-kadang seorang tidak sadar bahwa dirinya sudah berubah. Dia awalnya memang ikhlas, tapi setelah lama-lama di ruang publik, ia mulai berat menerima nasihat. Tidak mulai sulit mengakui salah, mulai lebih semangat untuk hal yang membuat namanya naik, dan mulai menunda hal yang bermanfaat lebih besar tetapi tidak terlihat. Ini semua adalah tanda-tanda niat yang harus diperiksa. Di masyarakat juga ada fenomena lain. Sebagian orang menilai keberhasilan menuntut ilmu dari sebagian yang ia kenal. Sebagian fasih ia berbicara dan seberapa banyak pengikutnya. Ini keliru. Ukuran keberhasilan di sisi Allah SWT bukan popularitas, tetapi kejujuran niat, lurusnya ilmu, dan istiqamah di dalam amal. Peringatan terhadap penyimpangan. Pertama, ria dalam jalan ilmu. Ria adalah menampakkan amal terhadap manusia dalam jalan ilmu. Ini bisa muncul dalam bentuk suka tampil, suka dianggap alim, atau sengaja membangun kesan soleh dan ilmu. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah adalah ingin amalnya didengar orang. Dalam konteks ilmu, ini bisa berupa keinginan agar orang membicarakan ilmunya, menyebut namanya atau menyebarkan reputasinya. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah kagum pada diri sendiri. Ini sangat berbahaya bagi menuntut ilmu. Ia merasa berbeda dari orang lain, merasa lebih mengerti, merasa lebih lurus, merasa lebih banyak layak didengar. Keempat, hub al-jah dan hub al-juhur. Ini juga citra kedudukan, cinta tampil adalah penyakit besar. Cinta kedudukan dan cinta tampil adalah penyakit besar. Penuntut ilmu bisa rusak bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu menikmati posisi dirinya di mata manusia. Lalu yang kelima, menjadikan ilmu sebagai tangga dunia. Ini bisa berupa uang, posisi, penghormatan, pengaruh, kembali ke atas, kendali di atas orang lain. Bila dunia menjadi tujuan pokok, maka niat telah rusak. Semua penyimpangan ini harus dijelaskan dengan istilah syar'i yang tegas. Karena bila dilunakkan, hukum syar'i menjadi kabur. Namun penjelasan ini tetap harus ilmiah dan tidak diarahkan untuk menyerang individu tertentu. 9. Meluruskan beberapa kesalahpahaman sering muncul. 1. Kalau niat sudah benar di awal berarti aman. Ini salah. Niat bisa berubah. Karena namanya manusia punya hati, punya hawa nafsu, jadi bisa berubah sesuai kondisi. Ini bisa berubah semakin jauh seorang berjalan di jalan ilmu, semakin besar kebutuhan untuk menjaga niat. Jadi semakin kita populer, semakin kita berilmu, kita namanya melangkah semakin jauh, itu semakin butuh menjaga niat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi semakin populer seseorang, dia akan semakin mudah terjebak dalam permasalahan-permasalahan niat yang keliru. Lalu yang kedua, kalau saya senang dipuji berarti saya munafik. Tidak sesederhana itu. Hati bisa senang pada pujian, tetapi hanya wajib dilakukan adalah yang melawan kecenderungan itu, tidak menjadikannya tujuan, tidak tergantung kepadanya. Lalu yang ketiga, kalau takut ria lebih baik tidak usah tampil atau berdakwah. Ini juga keliru. Yang benar bukan meninggalkan amal, tapi tetap beramal sambil menjaga niat, terus bermuhasabah diri. Yang keempat, kalau ada manfaat dunia ikut datang, berarti niat pasti rusak, juga tidak otomatis salah. Ini tidak selalu benar pemikiran seperti ini. Yang rusak adalah ketika dunia menjadi tujuan utama atau pendorong pokok. Adapun bila seorang ikhlas lalu Allah SWT memberikan manfaatnya yang halal, itu perkara lain. Lalu yang kelima, niat urusan pribadi, jadi perlu dibahas. Salah, tidak perlu dibahas, salah. Memang niat berasal dari hati, tapi syariat sangat banyak membahas niat. Bahkan amal tergantung niat. Maka membahas penjagaan niat juga seterusnya termasuk inti agama.
Lalu kita masuk ke poin ke-10, iaitu pemahaman kita yang terjadi di masyarakat. Nah, fenomena yang terjadi di saat ini adalah naiknya aktivitas ilmu publik tanpa diimbangi kedalaman muhasabah batin. Sebab-sebabnya, pertama, budaya ingin tampil lebih dominan daripada budaya pembinaan. Kedua, ukuran keberhasilan berdasarkan angka, pujian, dan popularitas. Jadi dianggap seorang ini berhasil kalau like-nya banyak, followernya banyak, banyak sanjungan, banyak gelar dan sebagainya. Itu yang dijadikan tolak ukurnya. Ini tolak ukur yang keliru. Yang ketiga, banyak orang terlalu cepat masuk ke ruang publik sebelum kuat dalam taziyatul nafsnya, amalan hatinya. Ini juga banyak terjadi. Lalu yang keempat, sebagian masyarakat menilai ilmu dari penampilan, retorika, bukan dari ketakwaan dan istiqamah. Jadi sebagian masyarakat, kalau orang yang dilihat itu adalah yang sering tampil TV, yang penampilnya memukau, yang retorikanya bagus, yang audiennya banyak, follower banyak, itu yang dinilai masyarakat. Padahal bukan itu yang dinilai. Yang dinilai itu adalah ketakwaannya dan keistiqamahnya. Lalu yang kelima, pembahasan tentang bahaya ria, ujub, sum'ah sering dianggap terlalu batiniah. Padahal justru ini sangat penting. Dampaknya terhadap umat. Lahirlah penuntut ilmu yang rajin bicara tapi rapuh hatinya. Dakwah menjadi rawan tercampur kepentingan diri. Masyarakat awam mudah tertipu oleh penampilan. Ketika menjadi sulit, tiba-tiba ego ikut bermain. Persisian lebih panas karena yang dibela bukan lagi murni kebenaran tetapi juga harga diri dan citra. Maka bab ini sangat relevan. Ia mendorong umat untuk menjadi lebih bawah. Kerusakan dalam ilmu sering dimulai dari yang salah, tetapi dari salahnya hati. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-11, sikap seorang muslim terhadap masalah ini. Sikap seorang muslim yang harus tegas dan praktis. Pertama, ia harus yakin bahwa menjaga niat dalam menjalani ilmu adalah kewajiban, bukan sekadar anjuran tambahan. Kedua, ia harus bermuhasabah diri. Mengapa saya belajar? Mengapa saya menulis? Mengapa saya berbicara? Mengapa saya senang atau marah? Ketiga, ia boleh merasa aman dari ria, ujub, sum'ah, dan cinta kedudukan. Keempat, ia harus berdoa kepada Allah SWT agar diberi keikhlasan dan dijaga fitnah dirinya sendiri. Kelima, ia harus lebih sibuk memperbaiki diri daripada memperasa citra. Yang keenam, ia tetap berjalan di jalan ilmu, tetap berdakwah, tetap menulis, tetap menyampaikan kebenaran, tetapi hati yang takut jujur, bukan dengan jiwa yang harus haus pengakuan. Standar kebenaran tetap satu, yaitu Al-Quran, Sunnah Sahih, dan pemahaman salaf. Maka sikap yang benar bukan menilai diri dari banyaknya manusia yang memuji, tetapi dari berapa lurus niat di hadapan Allah SWT. Kesimpulannya, seorang menuntut ilmu tidak cukup hanya memulai dengan niat yang baik, tetapi ia juga menjaga niat yang terus-menerus sampai akhir perjalanannya. Sampai mati niatnya harus diperbaiki, dijaga. Lalu yang ke bagian 12, ringkasan pelajaran pada bab ini. Satu, niat dalam jalan ilmu harus dijaga terus, bukan harus diluruskan di awal. Niat bukan hanya diluruskan di awal. Jadi bukan hanya di awal, tapi sepanjang waktu sampai datang kematian. Ilmu adalah ibadah, maka keselamatannya sangat tergantung kepada niat. Jalan ilmu penuhi ujian, ria, sum'ah, ujub, cinta kedudukan seperti yang setelah kita jelaskan di atas. Lalu yang ketiga, yang keempat, para ulama sunnah menegaskan bahwa menjaga niat adalah jihad batin yang berat. Di zaman sekarang godaan menjaga niat semakin besar karena budaya ingin tampil, popularitas. Muhasabah hati adalah kebutuhan pokok penuntut ilmu. Lalu yang ketujuh, penuntut ilmu harus tetap berjalan di jalan ilmu, tetapi sambil terus memperbaiki niatnya. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh bisikan setan untuk berhenti kita dalam menuntut ilmu. Tetapi yang sambil jalan menuntut ilmu tetap dilakukan dan sambil tetap terus memperbaiki niat. Jadi sejalan niat menuntut ilmu berjalan, niat juga diperbaiki setiap kita akan memulai menuntut ilmu. Lalu yang ke-13, ke pembahasan ke-13, evaluasi pemahaman pada bab ini. Satu adalah apa perbedaan antara ikhlas dalam menuntut ilmu dan menjaga niat dalam jalan ilmu. Jawabannya, ikhlas menekankan niat dari awal, sedangkan menjaga niat menekankan kewajiban menguasai niat terus menerus sepanjang jalan ilmu. Lalu yang kedua, mengapa niat harus terjaga?
Jawabannya karena hati berubah dan jalan ilmu penuh dengan segala ujian, pujian, kedudukan, pengaruh dan pengakuan manusia. Lalu yang ketiga, apa dalil yang menunjukkan bahwa amal tergantung niat? Jawabannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkannya. Hadis Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Hadisnya sahih. Lalu yang keempat, evaluasi yang keempat, apa ancaman bagi orang yang mempelajari ilmu untuk tujuan ini ya? Ancamannya adalah ia mendapat ancam keras, di antaranya disebut dalam hadis Abu Daud 3654, yaitu tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman sangat keras. Seperti penjelasan kita di atas. Tidak akan mencium bau surga bagi orang-orang penuntut ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud ia dalam jalan ilmu? Jawabannya adalah menuntut atau menampilkan ilmu agar dilihat dan dipuji manusia. Lalu yang keenam, evaluasi yang keenam, apa maksud dari ujub? Jawabannya kagum kepada diri sendiri dan merasa lebih tinggi atau lebih layak daripada orang lain. Ini ujub. Mengapa media sosial memperoleh ujian niat? Karena jawabannya karena pujian, angka, perhatian dan pengaruh datang cepat dan nampak hasilnya saat itu juga, dan itu sangat mudah membuat hati tergoda untuk terjebak dalam kepentingan duniawi. Lalu apakah takut ria berarti harus meninggalkan dakwah? Ini juga jawabannya tidak. Yang benar adalah tetap beramal sambil menjaga niat dan terus bermuhasabah diri. Jadi sejalan. Jadi jangan ditinggalkan salah satunya. Untuk ilmu tetap wajib dan memperbaiki niat juga jauh lebih penting. Apa yang tanda bahwa seorang perlu memeriksa niatnya? Jawabannya bila ia sangat senang dipuji, berat dikoreksi, harus haus ingin tampil, terganggu saat diabaikan, tentu lebih semangat pada saat mengangkat namanya. Lalu yang ke-10, apa sikap yang paling aman bagi menuntut ilmu? Ini sikap yang paling amannya adalah, jawabannya adalah tetap berjalan di atas ilmu, terus meneruskan niat, banyak berdoa dan tidak merasa aman dari penyakit hati. Ini evaluasi terkait pembahasan bab ini. Lalu kita lanjutkan ke bagian terakhir, bagian 14, nasihat penuntut dan doa terkait bab ini. Yaitu, wahai penuntut ilmu, musuh terbesarmu tidak selalu berada di luar dirimu. Kadang ia bersembunyi dalam hatimu, ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dianggap, ingin benar, ingin disebut, ingin diingat, ingin tampil. Semuanya bisa merusak perjalanan yang awalnya baik. Ini perlu hati-hati. Karena itu, jagalah niatmu lebih sungguh-sungguh daripada engkau menjaga tulisanmu. Curigalah nafsumu lebih serius daripada engkau mencurigai manusia, dan jangan pernah merasa aman hanya karena engkau berada di majelis ilmu, sebab justru di jalan yang mulia inilah ujian hati sering menjadi lebih berat. Jika engkau dipuji, takutlah. Jika engkau dimuliakan, waspadalah. Jika engkau diberi kesempatan berbicara, luruskan lagi hatimu. Jika engkau melihat amalmu membesar di mata manusia, kecilkanlah dirimu di hadapan Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga hati kita di jalan ilmu, membersihkan niat kita dari riya, sum'ah, ujub dan cinta kedudukan, serta menjadikan setiap langkah kita dalam belajar sebagai langkah yang terima di sisi Allah, di sisinya. Ya Allah, jagalah niat kami dalam bentuk ilmu, bersihkan hati kami dari penyembuhan tersembunyi, jadikan ilmu kami bermanfaat dan amal kami ikhlas, dan akhiri perjalanan kami di atas ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita dan mendekatkan kita kepadanya. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu dari kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menambah untuk ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. InsyaAllah pada pertemuan lanjutnya, kita pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.